Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1181 sampai tahun 1183. Ketika Puhua mendengar itu, dia sangat marah. Dia masih memikirkan bocah lelaki Boshait itu. Dia ingin menemukan Boshait sekarang dan segera menghancurkannya. Zai Qingsui mencibir, sepertinya kamu bahkan tidak melakukannya. Punya keikhlasan untuk meminta maaf, jadi kamu masih ingin bertemu Jericho Lee. Keluar dari sini. Jangan munafik di sini. Aku merasa mual saat melihat wajah munafikmu. Puhua khawatir. Nona Zai, harap tenang dan dengarkan aku. Diam. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Siapa kamu? Jangan mengira kamu adalah pemilik keluarga Pu. Status ayahku mungkin tidak lebih buruk daripada kamu. Jangan menganggap dirimu terlalu serius. Jangan merasa benar sendiri. Zai Qingsui tidak memberi muka, suara dingin memarahi. Hal ini membuat Puhua cukup malu. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan melihat. Ini, pengurus rumah tangga dengan cepat berkata, Nona Zai, semua penyebabnya adalah kesalahan kami, yang tidak dapat kami sangkal, dan kami tidak punya alasan apapun. Sekarang Anda tahu itu salah, kenapa kamu tidak berguling-guling? Apa yang kamu bicarakan di sini? Zai Qingsui juga marah, jadi dia tidak memiliki sikap yang baik sama sekali. Terutama permintaan maaf pihak lain yang tidak tulus, yang membuatnya marah. Pengurus rumah tangga sangat tercekik sehingga dia tidak bisa membicarakannya saat itu. Pu Kailao melihat tak satu pun dari mereka yang bisa berkata apa-apa. Dia mencoba membuka percakapan sebagai rekan. Nona Zai, ini salah adik perempuanku. Hal paling bodoh yang dia lakukan adalah menyinggung Li Shao dan kamu. Diam juga. Zai Qingsui dengan dingin menyela kata-katanya, jika kamu ingat dengan benar, kamu mengirim preman untuk membunuh Jericho Lee, kan? Kamu seharusnya senang Jericho Lee baik-baik saja. Jika tidak, Anda akan menjadi lebih buruk dari sekarang. Wajah Pu Kailao memucat dan dia tidak bisa berkata-kata. Kamu mungkin mengira identitasnya sangat sederhana. Kuberitahu. Saya tidak tahu tentang prajurit itu, tetapi gurunya adalah teman ayah saya dan seorang dokter suci. Jika dia punya masalah, tuannya tidak akan membiarkanmu pergi. Zai Qingsui mencela. Keluarga Pu kaget. Tuan Jericho Lee juga seorang dokter suci. Berita ledakan itu membuat kepala mereka berdengung. Awalnya mengira Jericho Lee adalah Li Ye, sudah cukup buruk, tidak menyangka Jericho Lee sebenarnya punya identitas yang mengerikan. Apakah orang ini monster? Identitasnya sangat mengerikan. Keluar dari sini sekarang. Saya tidak ingin melihat Anda kembali ke tubuh Zai Qingsui, membanting pintu, tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara omong kosong. Orang makan pintu tertutup dingin, bisa dikatakan menyentuh hidung abu. Suasana hati yang paling rumit adalah Pumuling, karena musibah keluarga Pu dibawa olehnya. Jika dia tidak cemburu, bencana seperti itu tidak akan terjadi. Dia berpikir bahwa penglihatan Zai Qingsui sangat buruk, dan pria yang dia cari adalah anak laki-laki biasa. Akibatnya, identitas orang lain menjadi buruk. Singkat kata, keluarga yang ia andalkan bisa terjerumus ke dalam krisis kepunahan. Baru pada saat itulah dia mengerti apa itu kekuatan. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pengurus rumah tangga terlihat sedih. Sekarang dia bahkan tidak bisa masuk ke pintu. Apalagi yang bisa dia bicarakan untuk meminta maaf pada Jericho Lee. Puhua sangat cemas hingga dia mengerutkan alisnya menjadi bola. Pokoknya, aku harus menemui Li Shao. Tetapi baru saja Nona Zai mengatakan bahwa Li Shao tidak ada di sini. Pengurus rumah tangga itu ragu-ragu. Itu mungkin hanya alasannya. Puhua menggelengkan kepalanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan besar. Kami akan tetap di luar. Selama Li Shao keluar, kami akan memintanya memaafkan kami untuk pertama kalinya. Bagaimana kalau dia menolak keluar sepanjang waktu? Pu Kailao khawatir. Puhua menggertakkan giginya, kalau begitu tunggu terus. Aku tidak percaya dia tidak akan keluar seumur hidupnya. Petik 2. Menghadapi kekuatan yang luar biasa, pemikiran hati-hati mereka tidak ada gunanya sama sekali. Di dalam rumah. Li Qing keluar dari dapur dan melihat Zai Qingsui duduk di sofa. Dia bertanya dengan aneh, Qingsui, ada apa? Siapa yang memprovokasimu? Sangat marah. Apakah seseorang baru saja datang? Zai Qingsui tidak menoleh ke belakang dan bersenandung. Li Qing mengerutkan kening, aku mendengar seseorang membunyikan bel pintu,
sungguh, karena seseorang telah datang, setidaknya buka pintunya. Lalu dia pergi ke pintu untuk membukanya. Zai Qingsui berdiri dari sofa dan bergegas menuju Li Qing. Dia menghentikan pria itu dan berkata, "Bu, jangan buka pintunya." Li Qing adalah salah satu Zeng, bagaimana? Bukankah ada orang di sini? Bu, kamu tidak tahu. Orang-orang dari luar sedang mencari masalah. Zai Qingsui menggertakkan giginya. Untuk masalah. Li Qing kembali terkejut, bagaimana seseorang bisa mendapat masalah? Apakah kamu bercanda? Aku tidak bercanda. Zai Qingsui berkata dengan serius. Jika Anda dalam masalah, hubungi polisi secepatnya. Li Qing tidak mengerti mengapa dia tidak melawan. Jangan berkelahi. Zai Qingsui menggelengkan kepalanya. Kamu gadis, kamu bingung. Kamu bilang orang jahat akan datang, dan kamu tidak memanggil polisi, dan kamu tidak membuka pintu. Apa yang kamu inginkan? Li Qing sedikit tidak puas. Zai Qingsui sakit kepala dan berkata tanpa daya, Bu. Saya tidak bisa menjelaskan beberapa hal untuk sementara waktu, tapi jangan buka pintunya. Kami tidak bisa membiarkan mereka masuk. Sulit untuk membiarkan mereka masuk. Mereka datang untuk layar. Untuk layar. Li Qing tertegun, bagaimana kamu bisa menemukan masalah Jericho Lee? Apakah Jericho Lee menyinggung seseorang di luar? Mereka dari keluarga Pu. Mereka datang ke sini untuk meminta bantuan Jericho Lee. Biarkan Jericho Lee melepaskan mereka. Ah, keluarga Pu. Bagaimana mereka bisa mendapat masalah dengan Jericho Lee? Li Qing tidak mengerti. Bu, duduklah dulu, dan aku akan bicara pelan-pelan denganmu. Zai Qingsui merasa perlu menjelaskannya kepada Li Qing, jika tidak, Li Qing benar-benar membuka pintu bagi orang-orang itu, yang pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Oh, Li Qing pergi ke sofa dan duduk, nak, katamu. Zai Qingsui segera menceritakan semua tentang apa yang terjadi di sekolah hari ini. Setelah mendengar ini, Li Qing langsung tertawa marah, beraninya orang-orang ini. Apakah mereka gila? Benar-benar mengirim seseorang untuk membunuh Jericho Lee, dan menculik gadis yang bersinar itu. Apakah ada hukum kerajaan? Bajingan. Seandainya Jericho Lee tidak begitu kuat, Si Ning pasti sudah mati. Jericho Lee juga sangat baik. Dia telah berlatih seni bela diri. Jika tidak, dia akan menemui kemalangan. Zai Qingsui mengertakkan gigi. Li Qing mengerti mengapa putrinya bersikeras untuk tidak membuka pintu. Dia juga mendengar suara pertengkaran di dapur. Aku mengerti. Ibu tidak mau membukakan pintu. Tapi Jericho Lee baru saja keluar dan tidak kembali. Bab 1182. Dengan baik. Zai Qingsui mengangguk. Jika mereka mencari Jericho Lee, dia akan kembali. Bukankah dia hanya perlu mengenainya? Li Qing mengerutkan kening. Ini. Zai Qingsui juga membeku, dan segera menggigit giginya, tidak ada apa-apa. Mereka tidak bisa menunggu terlalu lama di luar. Mereka akan pergi nanti. Saya mengirim pesan teks ke Jericho Lee, dan dia pasti akan menghindarinya. Mengetahui bahwa Jericho Lee pastinya tidak ingin bertemu dengan keluarga Pu, maka ia sengaja memilih pergi saat ini. Namun, ini jelas merupakan kesalahpahaman yang luar biasa. Jericho Lee tidak tahu bahwa Jiang Xiaolong dan Rong Su akan membunuh keluarga Pu hari ini, apalagi keluarga Pu akan datang ke keluarga Zai untuk menemukannya. Dia pergi, hanya untuk membawa Xiao Huang mencari bahan obat. Baiklah. Bu, aku meninggalkan pesan untuk Jericho Lee. Jika Jericho Lee melihatnya, dia akan memperhatikannya. Zai Qingsui berkata sambil tersenyum. Li Qing mengangguk, yah, itu bagus. Orang-orang itu biarkan saja mereka menunggu di luar. Jangan biarkan mereka masuk, aku akan memasak. Bagus. Bu, hati-hati, jangan terlalu lelah. Hua dan yang lainnya beristirahat dan mengamati di dalam mobil yang diparkir sekitar 1 atau 200 meter di luar villa, berencana untuk menunggu sepanjang waktu. Sekalipun sudah waktunya mati, sudah waktunya Jericho Lee datang. Keluarga Pu hancur. Meskipun mereka sangat tertekan, mereka masih dapat membeli dan membangun kembali rumah tersebut ketika rumah tersebut hilang. Jika industri dan mitra keluarga Pu lenyap, mereka juga akan musnah. Hilangnya rumah hanya berarti keluarga Pu mengalami sedikit kerugian ekonomi, namun jika industri-industri tersebut musnah berarti pondasi keluarga Pu hilang, dan benar-benar hilang dari dunia. Untungnya, hanya butuh beberapa jam hingga rumah tersebut hancur. Setidaknya butuh beberapa hari bagi keluarga Pu untuk memusnahkan semua industri dan mitranya. Dengan kata lain, hanya tersisa beberapa hari bagi mereka.
Jika mereka tidak bisa membiarkan Jericho Lee berubah pikiran dan menunggu akhir dari keluarga Pu hari ini, mereka akan hancur. Hari sudah gelap. Pada pukul 7, lebih dari 2 jam telah berlalu, dan sosok Jericho Lee masih menghilang. Kenapa dia belum keluar? Pukalu sedang terburu-buru. Tunggu terus. Dia mungkin sengaja menghindari kita. Pengurus rumah tangga itu beralasan. Oh, kata Pukalu, sedikit kesal, dan terus menunggu dengan sabar. Penantian ini sampai jam 11 malam. Di villa, Li Qing melihat keluar dari gerbang dan menemukan bahwa mobil yang diparkir di gerbang masih ada. Dia tidak bisa menahan cemberutnya. Sudah selama ini, tapi dia masih menolak untuk pergi. Kapan? Bu, biarkan mereka sendiri dan biarkan mereka menunggu. Akan kulihat seberapa besar kesabaran mereka. Zai Qingsui mendengus dingin, dia tidak percaya orang-orang ini benar-benar bisa menunggu. Ya, biarkan mereka menunggu. Lagi pula aku mengantuk. Aku mau tidur. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Li Qing berbalik dan memasuki kamar tidur. Duduk di sofa, Zai Qingsui bosan menonton TV. Dia mematikan suara TV dan bersiap menunggu Jericho Lee kembali. Beberapa jam kemudian, Zai Qingsui tertidur dan Jericho Lee tidak kembali. Di dalam mobil di luar villa, keempat orang itu mengantuk. Pu Muling dan Pu Kailao langsung tertidur. Tapi Pu Hua dan pengurus rumah tangganya tetap bersikeras. Tuan, hanya lampu di ruang tamu dan satu kamar tidur yang menyala, artinya Li Shaozhen tidak ada di rumah, kata pengurus rumah tangga dengan suara rendah. Pu Hua mengusap pelipisnya untuk membuat dirinya sadar. Dia mengangguk, dia harus keluar. Tapi sekarang orang belum kembali, apakah dia sengaja bersembunyi dari kita? Pengurus rumah tangga tampak sedih. Dia tidak tahu apakah harus marah atau sedih. Dahulu kala, keluarga Pu sangat cantik, namun sekarang untuk bertahan dari krisis, mereka harus rendah hati untuk meminta bantuan. Mungkin. Teruslah menunggu. Kita tidak punya pilihan selain menunggu. Untuk mencegah dirinya tertidur, ketika dia kembali, dia tidak tahu. Pu Hua menyeka minyak esensial pada dirinya, keluar dari mobil dan bergerak beberapa kali agar dirinya tetap terjaga. Pada pukul 3 pagi, pengurus rumah tangga tiba-tiba melihat tempat di pintu masuk villa, dengan cahaya lampu yang redup. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya, Tuan, ada mobil yang kembali. Itu dia, itu pasti dia. Jangan khawatir, pastikan siapa orangnya. Pu Hua mencoba untuk tetap tenang, tetapi ada kejutan di wajahnya. Wajahnya. Setelah menunggu sekian lama, mereka akhirnya menunggu hingga Jericho Lee kembali. Itu tidak mudah. Mobil itu perlahan memasuki pandangan orang-orang, lalu melewati mereka. Melalui jendela, Pu Hua dan pengurus rumah tangga dengan jelas melihat bahwa pengemudinya adalah Jericho Lee. Mereka menunjukkan warna keterkejutan yang kuat, bagus. Saat dia melewati Pu Hua dan yang lainnya, Jericho Lee menoleh dan memandang mereka dengan santai. Dia sedikit bingung, mobil perlahan melaju ke tempat parkir di depan Villa Zai. Jericho Lee mematikan api, keluar dari mobil dan membuka pintu. Xiao Huang segera memanggil ke kamar. Jericho Lee segera menepuk kepalanya, jangan berteriak, jangan ganggu orang di malam hari, orang sedang tidur. Xiao Huang menundukkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tahu dia salah. Jericho Lee memimpin Xiao Huang dan bersiap untuk pergi ke villa. 4 orang segera bergegas ke belakang. Li Shao, tolong tetap di sini. Orang-orang di belakang dengan cepat menghentikannya. Jericho Lee melangkah makan, melihat kembali ke beberapa orang, ada apa denganmu? Reaksi ini membuat beberapa orang merasa malu. Khususnya, Pu Muling dan Pu Kailao, yang baru saja terbangun, masih sedikit bingung. Mereka adalah akhirnya terbangun oleh angin dingin, namun mereka dikalahkan oleh Jericho Lee. Ternyata orang tidak mengenal mereka sama sekali. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dikenali. Jika Jericho Lee mengenal mereka, dia akan langsung tahu mengapa mereka menunggu di sini. Pu Hua menarik napas dalam-dalam, menutupi rasa malunya dan berkata dengan suara rendah, Li Shao, izinkan saya memperkenalkan diri. Namaku Pu Hua. Baiklah. Jericho Lee tertegun sejenak, memandangnya, dan tiba-tiba menyadari, oh, keluarga Pu. Apakah kamu akan datang kepadaku untuk meminta bantuan? Begitu pihak lain melaporkan namanya, dia langsung merefleksikan apa yang dilakukan orang-orang ini. Pu Hua mengangguk, ya. Siapa? Yang memberimu keberanian? Jericho Lee geli. Dia melirik Pu Muling, yang menunduk dan berkata tidak ada apa-apa. Kamu seharusnya menjadi Pu Muling, nona muda dari keluarga Pu, kan? Ya. Leher Pu Muling menciut ke belakang.
Aku tidak tahu kenapa. Saat dia melihat Jericho Lee, dia selalu merasa tidak enak. Berkat kamu, Kingsway ketakutan setengah mati, dan teman-temannya ketakutan setengah mati. Meskipun aku tidak peduli, bukankah kamu memikirkannya ketika kamu cemburu? Jericho Lee memandang Pu Kailao di sebelahnya dan berkata, apakah kamu keluarga Pu? Niu Zichuan berada di bawah komandomu, bukan? Cih, saya mengundang guru surgawi untuk datang ke sini. Ini sangat besar dan berkeinginan. Bab 1183. Sarkasme itu mempermalukan mereka berempat. Kamu tidak perlu membicarakannya. Ketika kamu mencoba mencari tahu aku, kamu tidak memikirkan konsekuensinya. Benar. Jika aku tidak memiliki kemampuan, aku pasti sudah mati sejak lama. Jericho Lee tertawa dingin. Xiao Huang tampaknya merasakan kemarahan tuannya, menunjukkan giginya dan berteriak pada Pu Hua dan yang lainnya, Wang. Jericho Lee tidak bisa menahan tawa, lihat, bahkan Xiao Huang pun tahu bahwa kamu musang memberi ayam, jangan khawatir. Jung Su seharusnya sudah mengambil tindakan sejak lama, bukan? Lihatlah penampilanmu yang berdebu, diperkirakan keluarga seharusnya sengsara, tapi kamu yang harus disalahkan. Jika Anda tidak memprovokasi saya tidak akan melakukannya. Itu hanya kebodohanmu sendiri. Kata-kata ini membuat Pu Muling dan Pu Kailao, dua pelakunya, tersipu malu. Semuanya tidak akan seburuk ini jika mereka tidak terlibat. Setidaknya, keluarga Pu tidak mungkin membawa bencana seperti itu. Li Shao, aku tahu kamu sangat tidak puas dengan latihan kami sekarang. Pu Hua berkata cepat. Jericho Lee segera melambaikan tangannya dan menyela, ketidakpuasan. Anda terlalu merasa benar sendiri. Apakah menurut Anda saya peduli dengan pandangan Anda? Jangan menggodaku. Ini hanya masalah satu kalimat untuk menyelesaikannya. Wajah Pu Hua menjadi kaku. Segera pergi dari pandanganku. Jericho Lee bersenandung dingin. Keempatnya membeku di tempat yang sama, sangat malu. Pada saat ini, mereka teringat pengingat Jiang Xiaolong, yang membuat mereka semakin malu. Klik. Saat ini, pintu villa terbuka. Jericho Lee mendengar suara berbalik, Leng Xia, Kingsway, kamu belum tidur. Dia melihat Zai Kingsway mengenakan pakaian biasa, bukan piyama. Dapat dilihat bahwa dia tidak tidur, dan dia tidak terbangun oleh pertengkaran mereka. Ketika saya mendengar berita di luar, saya tahu Anda sudah kembali, jadi saya keluar dengan cepat. Zai Kingsway maju dan menyapukan pandangannya ke sekeliling. Keempat orang Pu Hua, apakah kamu belum pergi? Aku sudah menunggu sepanjang malam, tapi aku sangat sabar. Li Jericho Lee berkedip, mereka menunggu sepanjang malam. Ya, tidak lama setelah kamu keluar pada sore hari, mereka datang dan saya menyuruh mereka pergi. Mereka menolak untuk pergi, jadi mereka tetap berada di luar villa, dan itu tidak berhasil. Mereka sudah menunggumu di mobil itu. Ini sudah lebih dari jam 3 pagi. Betapa sabarnya Zai Kingsway terlihat menghina dan menghina. Sangat sabar, kata Jericho Lee sambil mencibir. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu memiliki kesabaran seperti itu pada awalnya, kamu tidak akan menjadi seperti ini. Zai Kingsway memandang mereka berempat, cepatlah, kamu tidak diterima di sini. Jericho Lee tidak bisa memaafkanmu. Kami. Pu Hua dan yang lainnya menolak untuk pergi. Jika mereka pergi, apa yang akan dilakukan keluarganya? Sekarang adalah satu-satunya kesempatan mereka. Ya. Masih tidak mau pergi, kan? Percaya atau tidak, aku akan memanggil polisi sekarang. Zai Kingsway mengertakkan gigi, berkat kekayaanmu, bersinar tidak bisa tidur malam ini. Takut tidur sepanjang malam. Jericho Lee mengerutkan kening, apa? Zai Kingsway sangat marah hingga giginya gatal. Saya baru saja tertidur di sofa. Ketika saya bangun, saya melihat ponsel saya. Xiao Hua bersama Sining malam ini, dan aku tidak bisa mengatakannya sepanjang malam di asrama. Sining mengalami mimpi buruk sepanjang malam. Itu semua hasil kerja bagusmu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana bisa Sining menjadi seperti ini? Keluar dari sini. Keempatnya berdiri diam. Jericho Lee bertanya dengan sedikit khawatir, apakah dia baik-baik saja? Xiao Hua baru saja membantunya ke rumah sakit. Setelah menemui dokter, dokter memberinya jarum. Xianxia seharusnya jauh lebih baik. Tidak apa-apa, kata Zai Kingsway. Jericho Lee merasa lega. Itu bagus. Seharusnya aku lebih berhati-hati saat memulai. Setidaknya aku tidak boleh terlalu berat. Saat itu, ia sangat ingin menyelesaikan lawannya, dan tidak memikirkan apakah Lai Shining akan mengalami mimpi buruk karena adegan berdarah tersebut.
Alhasil, Lei Shining benar-benar mengalami mimpi buruk. Bahkan jika dia bisa memaafkanmu, aku tidak akan memaafkanmu. Zai Qingsui memanggil dengan dingin, dengan sikap tegas. Nona Zai, kami tahu kami salah. Tolong beri kami kesempatan. Hua ingat berkeringat. Jika mereka tidak bisa menenangkan amarahnya, keluarga Pu tidak akan punya cara untuk hidup. Jericho Lee tampak tidak sabar, berisik sekali. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Halo. Kakak Jericho Lee, apakah kamu akan membiarkan orang tidur ketika kamu meneleponku selarut ini? Jiang Xiaolong menguap. Jernihkan pikiranmu, ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Jericho Lee berkata dengan marah, pergi ke kantor polisi, temukan beberapa orang, dan katakan bahwa seseorang mengganggu penduduk saat larut malam. Atau langsung laporkan kalau perusahaanku sedang ada masalah besar. Oh, bagus. Reaksi Jiang Xiaolong sangat tenang. Tidak mengherankan jika Jericho Lee mengajukan permintaan seperti itu. Menutup telepon, sekitar 15 menit kemudian, sebuah mobil polisi melaju ke komunitas tersebut. Ketika saya melihat mobil polisi, wajah Pu Hua dan yang lainnya berubah. Pu Hua segera memohon, Li Shao, tolong jangan lakukan ini, beri kami kesempatan. Mereka berkata untuk memberi mereka kesempatan. Mengapa mereka tidak memberinya kesempatan sejak awal? Semuanya harus disalahkan. Melihat Jericho Lee sama sekali tidak berterima kasih, keempat anak buah Pu Hua berlutut dan terus bersujud dan memohon, Li Shao, tolong lepaskan kami. Kamu memiliki banyak orang dewasa. Jangan memiliki pemahaman yang sama dengan kami. Tolong. Jiang Xiaolong memutar matanya, petugas, bawa mereka pergi. Klik. Ketika borgol dingin dipasang di tangan mereka, mereka benar-benar bingung dan tidak dapat berbicara lagi. Polisi tidak akan memberi muka. Setelah menerima laporan dari Jiang Xiaolong, mereka segera memeriksa informasi yang disampaikan oleh Jiang Xiaolong kepada mereka. Yaitu menangkap orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keluarga seperti keluarga Pu biasanya melakukan tindakan ilegal. Jika polisi tidak mendapatkan bukti, mereka tidak akan berhati lembut. Tidak peduli bagaimana Pu Hua dan yang lainnya memohon, mereka tetap dibawa ke mobil polisi dan menghilang di hadapan Jericho Lee dan yang lainnya. Hei, kakak Jericho Lee, ada apa? Wajah Jiang Xiaolong galak. Baiklah, dari mana kamu mendapatkan buktinya? Jericho Lee mendapati bahwa polisi sangat berterus terang dan tampaknya telah mendapatkan cukup bukti. Jiang Xiaolong berkata sambil tersenyum, itu tidak mudah. Tuan Rong dan saya pergi ke rumah Pu hari ini dan menemukannya dari rumah mereka. Anda tidak tahu, keluarga ini adalah yang terbaik, banyak hal yang tidak bisa terlihat.